Shalom, selamat malam para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada. Di kesempatan malam hari ini saya bersama-sama dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melakukan peliputan dalam program Renungan Harian di saat malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini saya mengajak para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada. Kini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Untuk itu saya mengajak kita semua buka di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita minta tuntunan dari Tuhan untuk senantiasa Tuhan memberkati akan setiap program renungan di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Di malam yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menjaga, melindungi dan menyertai dalam segala keaktifan kami. Dari ketika pagi hingga menjelang malam ini ya Tuhan, kami boleh terpanggil di dalam komunitas renungan harian Majelis GKI Efata Malanu, para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh terpanggil untuk senantiasa ada dalam program renungan harian di malam hari ini ya Bapa. Kini kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ya Tuhan, dan telah terbentang di tangan kami firman-Mu yang hidup yang akan kami baca ya Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami, pimpin dan sertai kami selalu, supaya ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, firman ini tidak berlalu begitu saja tetapi tertanam dalam setiap hati kami masing-masing ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena kami boleh siap meninggalkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terdapat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu terkunci. Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagia yang mendengar akan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Para penonton program renungan harian yang Tuhan Yesus berkati, ketika kita sama-sama telah membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan di malam hari ini tema perenungan kita semua adalah dari ragu menuju iman. Saya ulangi, dari ragu menuju iman. Dan menjadi nats pembimbing bagi kita semua terdapat pada ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Para penonton setiap program renungan harian yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan di saat ini, kita berbicara tentang
kesehatian kita dalam setiap kehidupan kita. Kesehatian kita mengandung arti tentang sebuah penekanan kepada sinergitas kehidupan individu masing-masing, baik saya sendiri maupun para penonton setia. Mulai dari pokok pikiran, hati, serta tindakan. Ketika pilar ini merupakan suatu landasan iman yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa ketika kita memiliki iman sejati, maka kita mempunyai 3 pilar ini, yaitu dan mulai dari pokok pikiran, hati, serta tindakan. Ketika pilar ini menjadi satu, kalau kita tarik secara garis horizontal, maka disitulah kita memiliki landasan iman yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, kita tadi sudah sama-sama membaca di dalam firman Tuhan di malam hari ini yang terdapat dalam kitab Yohanes 20 ayat 24-29. Di sini menyoroti salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita kenal bersama bahwa sosok dari seorang Thomas dikenal karena memiliki keraguannya akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Jikalau kita membaca firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Namun sebagai sosok dari Thomas sendiri, ia meragukan kesaksian dari murid-murid Tuhan. Hal keraguan ini bukan saja terjadi dalam sosok dari seorang Thomas. Kalau kita melihat dalam setiap kehidupan kepribadian kita hari lepas hari, tentu hal terkecil yang menjadi sorotan dalam setiap kehidupan keraguan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sebagai manusia tentu kita memiliki keraguan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Hal contoh terkecil saja yang saya ingin bagikan kepada para penonton setia program Renungan Harian GKI Fata Malanu di mana saja berada. Hal terkecil saja, contohnya si A berteman dengan si B dan si C. Ketika si A dan si B berbincang-bincang menyampaikan bahwa si C ini masuk ke rumah sakit. Namun si B menyatakan bahwa ini baru setengah jam yang lalu saya ketemu dengan si C ini sama-sama ada di warung kopi. Ketika si A dan si B berdebat, si B tidak percaya bahwa si C ini sedang berada di rumah sakit. Maka kedua si A dan si B ini bersama-sama melihat si C ini. Disitulah dia percaya, karena dia melihat dan dia percaya. Hal keraguan ini terjadi dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri seperti itu. Hal yang terjadi buat Thomas, bahwa Thomas tidak mempercayai apa yang disampaikan murid-murid dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Thomas meyakinkan dalam diri pribadi dia bahwa dia harus melihat dan kalau perlu mencucukkan tangannya atau melihat bekas luka pada tangan dari Tuhan Yesus. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, untuk itu membuat agar Thomas percaya, maka ia sendiri juga harus melihat Tuhan Yesus sendiri tanpa mendengar dari kesaksian dari murid-murid Tuhan, dengan menyentuh luka-luka bekas paku serta menyentuh ke dalam lambung Tuhan Yesus. Kalau kita baca bersama pada ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada ayatnya yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan pada ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Thomas menjawab, Tuhan Yesus sendiri, yaitu, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah murid Tuhan dan menghampiri Thomas dan menyuruh Thomas mencucukkan tangannya dan melihat bekas luka. Maka disitulah muncul rasa percaya tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Para penonton program Renungan Harian yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti perjalanan dari iman Thomas, menggambarkan kepada kita di saat ini masih saja timbul keraguan dalam setiap kehidupan kita. Baik rasa keraguan itu meliputi keraguan dalam kehidupan rumah tangga, keraguan dalam hal pekerjaan, maupun sampai dengan keraguan dalam setiap pelayanan kita. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita memiliki iman yang sejati, tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi percaya kepadanya meski belum melihat. Tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi percaya kepadanya meski belum melihat. Kita tahu bersama bahwa ketika pada zaman itu memang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan yang terjadi buat kita di saat hari ini, pada zaman-zaman sekarang ini, tentu kita tidak melihat. Tetapi saya yakin dan percaya, sebagai orang Kristen kita memiliki iman yang sejati. Karena tidak melihat, maka kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus menghargai mereka yang percaya tanpa melihat. Ini adalah sebuah undangan yang nyata bagi kita untuk memiliki iman yang sejati. Tentu dengan percaya kita punya Tuhan telah bangkit. Menjadi suatu refleksi dalam setiap kehidupan kita. Ketika refleksi yang tadi kita baca bersama-sama, dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mau seperti Thomas yang sulit percaya tanpa bukti? Ataukah bersedia mempercayai Tuhan meski tidak memahami rencana sepenuhnya? Menjadi introspeksi dalam setiap kehidupan kita, menjadi refleksi dalam setiap kehidupan kita. Dan bagi saya maupun para penonton yang mendengar dan menyaksikan program Renungan di malam hari ini, untuk itu mari saya mengajak kita semua, tenangkan hati, supaya apa yang timbul atau apa keraguan dalam kehidupan kita boleh dimaafkan oleh Tuhan. Karena memang selama ini kita semua masih memiliki rasa keraguan. Namun ketika kita memiliki iman yang sejati, tanpa melihat, namun kita percaya bahwa kita punya Tuhan telah bangkit. Untuk itu saya mengajak kita tenangkan hati dan pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami semua ketika kami ragu dan lemah dalam iman. Namun kuatkan hati kami untuk percaya kepadamu, meski kami tidak selalu melihat tanda atau bukti. Tetapi kami mau hidup oleh iman dan bukan oleh penglihatan kami. Amin. Saya yakin di malam hari ini ketika kita sama-sama mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan, kita semua sebagai orang percaya memiliki iman yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, saya bersama para penonton setia, kita pasti tentu memiliki iman yang sejati. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan telah bangkit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman serta renungan di malam hari ini. Amin. Para penonton program Renungan Harian di mana saja berada, kita akan mengakhiri peliputan program Renungan di malam hari ini.
saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat apa yang Tuhan boleh buat di hari ini bagi kami. Ketika kami boleh terpanggil semua, para pelayan-pelayan Tuhan GKI Efata Malang, yang boleh ada di dalam komunitas harian, renungan harian GKI Efata ya Bapa. Dan di malam hari ini Tuhan, dengan segala keaktifan kami boleh mengambil sesuatu yang untuk kami lakukan kepadamu ya Bapa. Kami boleh ada di dalam program renungan harian di malam hari ini Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami semua boleh melaksanakan kegiatan program peliputan renungan harian ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dengan segala kesiapan kami ya Tuhan. Tentu masih banyak kekurangan yang kami miliki. Namun kami yakin dan percaya tangan Tuhan senantiasa memberkati dan urapi kami dan serta jamaah kami ya Bapa. Supaya kami boleh senantiasa bertutur kata seturut kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh bergabung dalam komunitas renungan harian GKI Efata, yang boleh terpanggil untuk datang di dalam program renungan di malam hari ini ya Bapa. Ibu Penatua Ye Sasabone, Penatua C.H.T. Wayo, Penatua Ibu Yerlin Mantou, Siamas Ibu Empati Adam, Siamas Ibu F. Lalihatu, dan saya sendiri Penatua S. Sasabone. Kami boleh terpanggil Tuhan dalam pembuatan program renungan harian di malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Berkatakan setiap kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa. Jauhkan halangan, rintangan atau cobaan menggoda dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa. Tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Dan kami serahkan semua kehidupan rumah tangga ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan senantiasa memberkati maka setiap kehidupan rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Kami juga terlupa mendoakan para penonton setia yang boleh menyaksikan program renungan harian GKI Efata di malam hari, di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati mereka agar renungan serta firman Tuhan di malam hari ini boleh bermanfaat dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga terlupa mendoakan tim multimedia yang boleh melakukan peliputan di malam hari. Tuhan senantiasa memberkati mereka, pimpinan serta mereka dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa. Dan Tuhan memperhitungkan semua pelayanan mereka. Berkati dan sertai mereka selalu di mana saja mereka berada ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih para penonton setia yang boleh menyaksikan program renungan harian yang kami boleh lakukan di studio multimedia GKI Efata. Kiranya firman serta renungan ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, para penonton program renungan harian di mana saja yang menyaksikan acara maupun program ini. Shalom, selamat malam.